Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dengan materi kuliah kita tentang Islam interdisipliner. Kali ini kita akan berbicara terkait tema etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Tetap bersama saya sebagai pengampu mata kuliah, Budi Jayaputra, STHI MH. Baiklah teman-teman sekalian, kita lanjutkan materi kita pada kesempatan ini. Etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Sains adalah pendekatan manusia terhadap karakteristik atau dunia empiris ya. Dunia empiris itu adalah dunia yang pasti yang bisa diteliti secara detail. Itu adalah sains. Di mana sains itu ya, pendekatan tersebut dilakukan oleh manusia sebagai upaya memahami sunatullah atau sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Disebut juga dunia syahadah. Jadi itu sains. Selanjutnya, berbicara tentang sains, kita juga harus melihat kuantitas informasi dari sains itu. Yang pertama, produk sains membanjiri dalam berbagai bidang kehidupan. Bisa kita lihat seperti saat ini, di mana teknologi menjadi salah satu bagian yang menguasai dunia, ya, yang itu merupakan perwujudan dari aplikasi sains itu sendiri. Yang kedua, proses pengembangannya juga maju pesat, termasuk kecanggihan instrumentasinya. Ini salah satu kuantitas dari sains itu sendiri. Berbicara kuantitas, kita tidak boleh melupakan yang namanya kualitas. Kualitas informasi dari sains, ya, kita lihat dari tingkat akurasi produk sains itu bergradasi sekali. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa amat tinggi pada objek benda mati. Jadi tingkat akurasi sains itu amat tinggi pada objek benda mati seperti fisika, kimia, astronomi, geologi, dan lain sebagainya. Sehingga terkait dengan ilmu-ilmu ini itu sangat rigid sekali akurasinya. Ya, karena kalau sains itu tidak rigid, ya, tidak amat tinggi, maka bisa mengakibatkan fatal. Apalagi seperti astronomi, ya, yang digunakan seperti pesawat luar angkasa, penentuan awal bulan, ya, dan lain sebagainya. Apalagi geologi, ya, terkait dengan bumi dan lain sebagainya, fisika, ini dia amat tinggi dan akurasi sekali. Yang kedua, jadi kualitas sains itu cukup tinggi juga pada objek manusia hidup, khususnya terkait dengan zoologi, botani, kedokteran, ya, cukup tinggi. Ya, walaupun tidak amat tinggi seperti ya produk fisika dan lain sebagainya, karena masih ada minusnya seperti kedokteran. Bisa jadi analisa kedokteran itu kurang tepat, ya. Kita bisa buktikan di satu dokter menentukan penyakit seseorang tuh A, ternyata di dokter lain itu bisa B. Nah, ini kenapa dikatakan cukup tinggi, bukan amat tinggi. Selanjutnya yang ketiga, tingkatan akurasi produk sains itu adalah relatif kurang tinggi pada objek sosial, ya, seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ini bisa kita buktikan sekarang, di mana kecanggihan teknologi, ya, informasi dari sains itu terkadang tidak mampu meningkatkan, ya, tidak mampu meningkatkan kualitas politik, ekonomi, dan sosial budaya.
dengan kecanggihan teknologi informasi, contohnya televisi, ya, internet. Kalau kita bawa kepada dunia ekonomi, ya, walaupun sekarang kita banyak lihat, ya, terkait dengan penjual belian online, ternyata ada sisi yang kurang baiknya juga, di mana ketika berkaitan dengan ekonomi dalam dunia makro, ya, apalagi kita lihat sekarang dengan teknologi online-nya, berapa banyak kita lihat toko-toko itu tutup karena kurangnya pengunjung. Kalau kita lihat tingkat mikro, ya, kita lihat pedagang-pedagang kecil itu sekarang, ya, masya Allah, ya, sangat kurang peminatnya, ya. Nah ini, namun sebenarnya, ya, walaupun relatif kurang tinggi, perlu ada perhatian dari pemerintah maupun para saintis bagaimana mengubah ini, ya, teknologi itu bisa masuk kepada ranah mikro dan makro itu secara menyeluruh sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi. Ya, kita lihat sekarang khususnya di zaman pandemi dengan kecanggihan teknologi ternyata dapat mengakibatkan banyak toko itu yang tutup karena orang beralih kepada teknologi site-nya itu. Nah ini kan bisa menjadi permasalahan, tapi di lain sisi juga mendukung kemudahan. Oke, kemudian kita juga melihat bahwa sains itu akan mengkaji semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang empiris atau sahada. Jadi apa yang telah diciptakan oleh Allah itu bisa dikaji oleh sains, ya, dalam tanda kutip, ya. Bukan berarti semuanya, ya, karena ada yang non empiris juga. Jadi yang sahada ini bisa diteliti. Contohnya apa? Misalnya, ya, penciptaan Allah terhadap manusia. Itu bisa dikaji melalui sains, ya. Itu, ya. Terus Allah menetapkan tentang masalah geologi, misalnya bumi 7 lapis, ya. Itu bisa dikaji oleh sains, ya. Penciptaan manusia dari sejak munculnya embrio sampai lahir itu bisa dikaji oleh sains. Itu yang terkait dengan ciptaan Allah. Begitu juga dengan botani dan zoologinya. Kemudian sains tidak mampu mengkaji ciptaan Allah yang non empiris, yang goib. Sains nggak mampu. Contohnya surga neraka, sains nggak mampu untuk menguji, ya, mengkajinya itu tidak mampu. Jadi ada keterbatasan dalam sains itu, terutama masalah goib, alam kubur, ya. Berapa banyak orang yang mencoba menanamkan kamera, recorder, ya, alat-alat perekam di kuburan, ternyata tidak mampu menangkap bagaimana kehidupan alam kubur itu. Yang ketiga, lemah dalam memperoleh kaidah perilaku dan kehidupan kemasyarakatan. Nah ini yang perlu kita pikirkan bersama teman-teman, ya. Ternyata sains itu belum mampu untuk bagaimana perilaku kehidupan masyarakat itu menjadi lebih baik. Contoh, ya, dengan sains ini kita ambil yang paling banyak di masyarakat. Kecanggihan orang menggunakan aplikasi-aplikasi buah dari sains itu sendiri, ya. Kasus-kasus yang remeh lah, contohnya ada orang membuat TikTok di perempatan jalan, ya. Orang pengen dapatkan subscriber yang banyak, ya, lalu membuat konten-konten yang itu merugikan orang lain atau mencelakakan orang lain. Ini yang dikatakan lemah dalam memperoleh kaidah perilaku dalam kehidupan. Apalagi kalau kita berbicara dengan game online, berapa banyak orang yang kecanduan dan kurang dalam bersosialisasi karena sibuk dengan gadgetnya, game online dan lain sebagainya, ya. Nah ini harus jadi perhatian kita bahwa sains itu tidak serta-merta, ya, baik semuanya, ya. Posisi sains dalam ajaran Islam, ya, ini pernah kita singgung juga. Sains bagian integratif dari agama Islam, ya. Kenapa dikatakan integratif? Karena tidak bisa dipisahkan. Substansi wahyu dan sains akan saling mengisi, melengkapi, bahkan menguatkan. Dipakai sebagai acuan dalam menjalani seluruh kehidupan umat Islam pada skala pribadi, berkeluarga, bernegara. Jadi sains itu berkolaborasi betul, integratif, tidak bisa dipisahkan dalam Islam, ya. Kalau kita lihat
dalam kehidupan kita beragama saja, mengamalkan ibadah, contohnya sholat. Ya, kita butuh jadwal sholat. Ya, kita butuh jadwal sholat. Itu dari mana dapatnya? Sehingga kita bisa menikmati jadwal sholat yang mudah seperti sekarang ini. Ya, dari sains itu sendiri, ilmu falak, hisab, ya, dan lain sebagainya. Nah ini, ya, dan masih banyak lagi yang bisa kita lihat bagaimana posisi sains dalam Islam itu sangat integratif. Klasifikasi ilmu. Secara garis besar ilmu itu dibagi dua. Yang pertama ilmu tanjiliyah, ya, yaitu ilmu yang dikembangkan oleh manusia berdasarkan interaksinya dengan agama, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua ilmu kauniyah, adalah ilmu yang dikembangkan oleh manusia berdasarkan interaksi dengan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Ini dua garis besar. Nah, karakteristik kita lihat. Karakteristik ilmu tanjiliyah yang pertama adalah berdasarkan interaksi dengan agama. Yang kedua menggunakan teori tertentu di bidang agama. Yang ketiga ilmu tersebut berguna. Dan yang keempat disahkan oleh ulama lembaga keagamaan. Jadi ilmu tanjiliyah ini ada korelasi dan integratif dengan agama. Berbeda dengan karakteristik ilmu kauniyah. Yang pertama ilmu kauniyah adalah berdasarkan interaksi dengan diri dan alam. Menggunakan teori ilmiah, kemudian ilmu tersebut bermanfaat bagi kehidupan, disahkan oleh ilmuwan dan lembaga khusus. Nah ini karakteristik ilmu tanjiliyah dan ilmu kauniyah. Nah kita lihat sekarang. Sains Islam tetap merujuk pada sumber asli yakni Al-Quran dan hadis. Tidak akan hanya terpadu kepada kemampuan akal dan nalar semata. Tetapi perpaduan antara zikir dan fikir, sebab bila hanya akal dan nalar yang menjadi rujukan, maka tidak jarang hasil temuannya bertentangan dengan ajaran agama atau salah digunakan kepada hal-hal yang menyimpang dari norma dan ajaran agama. Hasil penemuan tersebut bisa tidak mendatangkan manfaat, tetapi malah mendatangkan mafsadat, kerusakan dan bencana di sana sini. Sebagai contoh, proyek cloning. Ya. Proyek cloning yang sudah lama sekali digembar-gemborkan oleh dunia barat. Bagaimana manusia itu tanpa ada hubungan suami istri, tanpa ada pernikahan, hanya cukup mengambil salah satu sampel gennya dari tubuhnya, lalu di cloning menjadilah makhluk hidup yang bernama manusia yang sejenis berdasarkan cloning itu, dan sudah diuji cobakan kepada hewan, ya salah satunya adalah babi, berhasil. Tapi ketika diuji cobakan cloning kepada manusia tidak berhasil. Lalu pertanyaan di mana masalahnya ketika itu berkaitan ya dengan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan nalar. Nanti di dalam Islam itu ada istilahnya adalah keturunan. Ya. Nah, keturunan itu harus mempunyai yang namanya orang tua. Orang tua di dalam Islam itu harus adanya ikatan pernikahan. Ya. Kemudian adanya waris. Waris itu adalah diambil dari yang namanya harta peninggalan keluarganya. Kalau anak dari ayah, kalau ayah bisa dari anaknya. Nah, terkait dengan cloning ini, kalau dibawa kepada manusia, seperti yang saya sampaikan tadi, akan memberikan sesuatu permasalahan. Yang pertama terkait dengan keturunan. Ayahnya siapa, ibunya siapa. Kalau terkait dengan pernikahan, kalau dia perempuan, walinya siapa nanti. Kalau terkait dengan warisan, karena dia tidak jelas anaknya siapa, ya, ayahnya siapa, kan tidak ada proses pernikahan, maka makhluk yang bernama manusia dari hasil cloning ini tidak akan mendapatkan warisan. Nah, jadi di sini terjadinya kekacauan dari sisi agama. Nah, dari kerusakan kita bisa lihat hasil ciptaan dari cloning tersebut tidak sempurna. Bahkan yang terjadi kepada manusia itu tidak sukses atau berhasil. Ya.
bentuknya tidak bagus. Di beberapa percobaan dengan hewan juga tidak berhasil. Nah, ini sains ya, yang bila tidak memperhatikan integritas dengan Al-Quran dan hadis, kalau dalam Islam, ini akan menghasilkan kerusakan dan bencana di sana sini. Termasuk teknologi yang diciptakan sains misalnya, ya, nuklir. Nah, ini harus hati-hati. Ini. Berbeda halnya dengan sains dan ilmu pengetahuan dalam agama Kristen. Dalam agama Kristen, sains dan ilmu pengetahuan tidak ada ikatan dengan agama sama sekali. Karena antara gereja dan ilmu, ya, dan ilmuwan ada pertentangan yang sangat tajam. Sebagaimana kita dapati dalam fakta sejarah, hukuman mati bagi seorang ilmuwan yang bernama Galileo Galilei yang hidup di tahun 1564 sampai 1050 Masehi, itu hanya disebabkan karena pendapatnya berbeda dengan gereja pada saat itu, ya. Nah, oleh karena itu di dalam Islam sangat penting sekali sains itu tetap merujuk kepada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis, sehingga tidak menjadikan mafsadat atau kerusakan. Oke, sekarang kita coba lihat hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Agama dan ilmu pengetahuan tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan, apalagi dipertentangkan. Keduanya mesti dilihat sebagai yang saling membangun dan memperlengkapi. Karena akal manusia tidak boleh dipahami memiliki otonomi mutlak tanpa batas. Sebab ada wilayah-wilayah dari pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak bisa dijawab hanya oleh pengetahuan itu sendiri. Contohnya tadi seperti surga dan neraka, alam kubur, dan lain sebagainya. Tetapi membutuhkan jawaban etis yang didasari oleh agama. Itulah keterbatasan ilmu pengetahuan. Karena itu, seharusnya agama, ya, dalam hal ini adalah iman atau kepercayaan, menjadi titik berangkat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga tidak seperti yang tadi saya sampaikan, mendatangkan mafsadat, kerusakan, bahkan bencana yang disebabkan karena sains yang tidak melibatkan atau berintegritas dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan dan agama itu harus berintegrasi. Ya. Kita lihat ini seorang ilmuwan, Albert Einstein, yang hidup di tahun 1879 sampai 1955. Beliau mengungkapkan sebuah kata-kata yang sangat mendunia sampai saat ini, bahwa science without religion is blind, bahwa ilmu tanpa agama itu pincang. Religion without science is blind, agama tanpa ilmu itu buta. Nah, kenapa bisa seperti ini? Albert Einstein mengatakan karena memang tidak bisa dipisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Agama tanpa ilmu pengetahuan, ya, itu akan menjadi buta. Orang-orang yang beragama akan terkukung, seperti kejadian antara gereja dan ilmuwan, tidak bisa berkembang. Ya, bumi dikatakan datar, padahal ilmu mengatakan bumi itu bulat. Kalau kita di sekolah dulu dibuktikan dengan ada kapal yang pertama kali dilihat adalah corong asapnya, itu menandakan bumi bulat. Ya, kalau kita dalam ibadah, dalam hadis dikatakan sholat itu, ya, kalau zuhur matahari, ya, bergeser dari titik kulminasinya, ya, menandakan, ya, itu sudah zuhur. Lah, kalau ada matahari, kalau mendung nggak ada matahari, ya, orang tidak tahu, ya, apalagi harus melihat bayangan, ya, tidak tahu juga. Maka sains di situ muncul dengan adanya ilmu hisab, astronomi, sehingga bisa dibuat jadwal sholat dengan tepat. Nah, kalau mau disebut lebih tinggi adalah ilmuwan itu harus berintegrasi dengan agama, agar supaya
tidak melahirkan kemafsadatan, kerusakan, bahkan bencana. Dan jangan sampai kita menjauhkan agama dari ilmu pengetahuan. Karena di dalam Islam, agama dan ilmu pengetahuan itu saling membutuhkan untuk supaya melahirkan sesuatu perkembangan yang membuat agama itu menjadi lebih luas fungsinya yang dapat dirasakan. Begitu juga ilmu pengetahuan mampu mengembangkan ya sains teknologinya menjadi lebih berkah dan bermanfaat tanpa membawa bencana. Demikian, jangan lupa untuk tetap semangat perkuliahan online kita, dan kita selalu berdoa agar supaya kita segera mendapatkan kebaikan dan masa-masa yang kita hadapi sekarang ini berubah menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa membuat tugasnya dengan baik, hasil sendiri tanpa copy paste punya temannya, tanpa menggunakan aplikasi-aplikasi yang melahirkan ketidakjujuran, ya, agar supaya kita tetap berkah dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.